Jadi mirip Tipikal memang sama tipikal tipikal Rashford. modern day winger ya. Tipikal Betul, modern day winger. betul. Jadi bukan yang crossing-crossing gitu. Dribble, pas, Heeh. tembak. Musim lalu. Semakin tinggi XG-nya berarti menunjukkan bahwa tim ini pandai sekali dalam menciptakan peluang-peluang yang berkualitas. Mhm. Season lalu, tim yang paling tinggi menciptakan kualitas peluang gol adalah Manchester City, kemudian Mhm. Liverpool. Nah, setelah Mhm. dua tim ini, sedikit agak kelasnya di bawahnya adalah Leeds dan Chelsea. MU ini ternyata untuk menciptakan peluang-peluang yang kualitas bagus, nggak terlalu mumpuni. Ini berarti peringkat berapa ini? 7 dia. 1, Peringkat 2, 3, 7. 4, 5, 6, 7. Iya, Peringkat 7. peringkat 7 dia untuk kualitas peluangnya. Jauh Gitu. loh kalau dibandingkan even dengan Liverpool ya. Jauh. Dua tim yang Jauh. Manchester City dan Liverpool ini kelasnya berbeda boleh dibilang. Manchester City punya peluang untuk mencetak 78 gol, mereka mampu melesakkan 83. Jadi strikernya pun juga bermain Sangat efisien. ya efisien sekali. Sedangkan Liverpool itu kebalikannya. Mungkin ini yang jegal mereka. Mereka seharusnya bisa Mhm. menciptakan 75 gol, ternyata realisasinya cuma 68. Jadi Heeh. buntu di depan kalau Liverpool ini. Heeh. Jadi sudah build up-nya bagus tapi buntu di depan. Leeds juga sama. Eh, Mhm. Chelsea juga sama, Brighton juga sama, build up-nya sudah bagus. Oh, Brighton malah paling parah. Build up-nya bagus, golnya Heeh. minim sekali, cuma 40. Itu strikernya masih dipecat. Nah, Kalau kalau MU kalau malah MU itu kebalikannya. iya, kalau MU itu jumlah golnya bisa lebih banyak soalnya kebantu kayak musim lalu itu mereka banyak kebantu dari dapat dapat penalti. Betul, Itu yang harus dilihat. betul. Bisa jadi penalti, Minus bisa ya. jadi juga golnya ya dalam tanda kutip berbau keberuntungan. Kadang mungkin Ya. shoot jarak jauh, keberuntungan bisa masuk. Mhm. Gitu. Mhm. Jadi memang build up Manchester United perlu dibenahi banyak sih. Mhm. Mhm. Nah, kemudian ini yang statistik berikutnya, touch in the box. Jadi berapa Nah, kali itu bola itu didapatkan di kotak penalti, Manchester United lagi-lagi posisi tengah, jauh jauh. Manchester City dan Liverpool lagi-lagi dua tim ini memang kualitasnya kayak beda banget di antara yang lain. Gitu loh. Angkanya beda beda dengan jauh. Manchester Beda dengan Manchester City ya, kita lihat dengan Champions ya, antara peringkat 1 dan peringkat 2. Itu kurang lebih 241 touches. Bayangkan Yes, 241 touches loh di dalam yes. kotak penalti, berarti itu adalah 241 touch uh, untuk seorang pemain atau beberapa orang pemain untuk melakukan manuver-manuver yang berbahaya di Ya, dalam box. ya. Itu sangat-sangat menurut saya itu sangat-sangat sangat banyak. Banyak sekali ini, banyak sekali. Bahkan Entah itu entah itu dikonversikan menjadi gol itu apa opini maksudnya itu sesuatu itu hal yang perkara berbeda. berikutnya Tapi ya. kita masukkan dulu bola itu di dalam box dulu gitu loh. Betul, betul. Bahkan uniknya Manchester United itu touch-nya masih kalah loh dibanding Brighton. Wah, Iya, ini Brighton ini juga sebetulnya build up-nya bagus banget loh berarti ya. build Eh, up-nya bagus. cuma nggak bisa menyelesaikan dia. Mereka nggak bisa menyelesaikan peluang gitu loh. Brighton ini. Ada satu game yang terakhir Brighton versus Manchester United yang di home-nya Brighton kalau nggak salah. Mereka kena mereka mereka kena last minute penalty pada saat referee sudah blow the last whistle. Terus referee harus ke VAR, dapat Oh, penalti dan menang. Manchester United menang. Iya, last minute penalty. Itu Ya, salah itu, satunya. itu. Ya, Tapi memang keberuntungan pada memang saat masih itu, banyak. iya, tapi pada memang saat itu Brighton memang dia nyerangnya memang nggak sangat-sangat berbahaya, kanan kiri tengah Ya, jadi keingat
Manchester United zaman dulu. Ya. Ini menarik loh, Brighton ini mungkin suatu saat kita bisa bedah lebih detail ya. Ini Mhm. apa yang terjadi ini? Saya juga kalau nggak ngelihat data ini, saya nggak kepikiran kalau Brighton punya kualitas seperti itu loh. Defendernya tidur semua. Ya mungkin defendernya ya yang parah ya. Tapi serangannya luar biasa ini. Nah ini chance creation. Nah kalau chance creation dengan antara smart pass itu jadi passing yang membelah pertahanan lawan dan memberikan Hmm. keuntungan kepada tim tersebut. Nah, itu lagi-lagi Manchester City dan Liverpool yang memuncaki. Tapi kali ini MU agak lumayan, gitu. Ada orang-orang yang bisa melakukan passing yang bisa cukup mengobrak-abrik lah pertahanannya lawan, gitu loh. Sayang Bedanya mungkin 86 passes. yes, tapi Nah, tetap kualitasnya beda jauh. iya, masalahnya gini, MU ini berbasis kepada inside forward ya dan sebuah playmaker yang notabene harus melakukan smart passes yang lebih besar untuk meningkatkan chance creation dia. Tapi Hmm. apa yang terjadi? Ini berarti passes itu cuman berubah menjadi possession, bukan menjadi pass. Jadi apa yang mereka lakukan itu mereka cuman mengkonversikan itu sebagai possession percentage. Ya meaning percuma juga kan. Iya, iya. Jadi tidak bisa dijadikan suatu peluang gitu Hmm. loh. Progressive passesnya aja bisa dilihat berapa itu. Ya, Progressive pass itu kan kalau misalnya progressive pass itu kan pas untuk maju ke depan kan, betul, yang dilakukan untuk maju ke depan kan. betul. Ya, Ya, memang jauh. masih jauh. Eh, ini tapi lumayannya progresif pasnya Chelsea agak lumayan. Jadi Hmm. passingnya dia memang nggak sampai yang bisa sampai membelah-belah pertahanan, Mhm. tapi maju terus Chelsea ini, maju terus. Yes. Gitu, efisien dia. Gitu. Nah, MU kurang lebih nomor 5 di Uh-huh. untuk urusan passing-passing inilah nomor 5, Uh-huh. tapi dibanding ke Uh-huh. nomor satunya jauh. Iya, Jauh. jauh sekali. Ya. So called kalau misalnya dilihat ya dari double pivot yang sering dipakai oleh MU itu biasanya kan mereka memakai Pogba. entah itu Pogba dengan Fred atau kalau first half of the season itu pada saat Pogba itu cedera, double pivotnya yang dipakai adalah Fred dan McTominay. Nah, antara Fred dan McTominay sendiri itu menurut saya itu terjadi kebingungan. Jadi yang semestinya punya physical strength atau physical attribute yang lebih mumpuni untuk jadi defensive midfielder itu semestinya McTominay. Oh, Fisiknya dia itu modelnya kurang lebih 11-12 dengan Nemanja Matic dan dia punya physical strength yang dimana dia bisa go on box to box. I see. Nah, tapi entah kenapa akhirnya McTominay ini defensive qualities-nya McTominay itu kalau dibandingkan dengan Fred itu lebih bagus McTominay. Tapi yang terjadi itu adalah McTominay itu lebih banyak maju ke depan ketimbang Fred. Lah sedangkan Fred sendiri itu kalau diumpamakan ball winner juga enggak, karena pada saat dia diserang, dia tidak bisa memproteksi CB yang ada di belakang dia. Hmm. Akhirnya sering kelepasan, sering lepas bola di final third, itu yang menjadi konversi gol. Nah, Jadi salah rule ya malahannya. pada saat dia disuruh maju pun, disuruh bikin smart pass atau progressive pass, ya nggak bisa. Karena dia bukan tipikal yang kreatif cari celah kayak Bruno. Jadi menurut saya CM yang nanggung yang aneh itu adalah Fred. Oke, kita sayangnya nggak punya statistiknya Fred, kita masih belum siap hari ini untuk statistiknya Fred.
Nah, ini sekarang kita tadi sempat disinggung masalah pertahanan. Ini sekali lagi kita lihat dari pertahanan ini dari tembakan yang diderita ya, kena tembakannya ya. Kalau kena tembakannya Manchester City paling sedikit. Cuman kena 267 tembakan atau kalau di rata-rata per 90 menit cuma 6 tembakan dia kenanya 6,6 tembakan per pertandingan. Gila tuh. Ya, Iya. Chelsea juga pertahanannya juga cukup kuat 7,6 sama Liverpool sama. Sedangkan Manchester United 10 kali per pertandingan. Ini berarti peringkat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 8, 9 ya. 9. Nomor 9 di Liga. Bahkan Ya kalah kalau kuat misalnya, pertahanannya dibanding Fulham sama Southampton. Sama uh, Brighton juga kalah loh ternyata. Jadi kalau misalnya bisa dilihat, Manchester City dan Liverpool itu, kalau misalnya kita lihat dari banyak dari gamesnya mereka mengemploy a very high line of defense. Chelsea juga employ a very high line of defense. Jadi belum sampai si opponent itu masuk benar-benar masuk ke bottom third, itu sudah di intercept dulu. Makanya kenapa mereka benar-benar menanggulangi opponent itu untuk melakukan shot terhadap mereka. Nah, Ya, kalau misalnya dari Brighton kita bisa lihat mereka juga shot against-nya memang lebih sedikit ketimbang MU. Cuman berarti ada yang salah ini di Brighton, nggak tahu kenapa. Berarti kesalahan yang dia buat ini sangat vital karena setiap kali mereka dibobol, mereka sudah mengemploy shot against-nya ini kan sangat sedikit. Berarti orang yang melawan Brighton sangat-sangat klinikal terhadap Brighton. ya, bisa jadi sangat klinikal atau kipernya yang kurang bisa melakukan save. Nah, mungkin ya, Ya, betul. ini memang menarik. Ini Brighton ini memang mungkin satu saat kita perlu lihat ini lebih detail ini. Bagus. Mereka bagus di defense, bagus di chance creation, tapi kenapa kok nomor 16? Iya, unik sekali ini Brighton ini. Jadi game plan-nya sudah bagus, tapi eksekusi terakhir-terakhirnya, jadi eksekusi pertahanan terakhir, Ya. eksekusi tembakan terakhir, gagal total semua. Tapi memang ya, kalau misalnya dilihat dari shot against ya, bisa dilihat sejalan dengan stats-nya Maguire dan Lindelof, di mana mereka heat map-nya itu banyak, bahkan bisa sampai masuk ke kotak penalti ya, karena yang seperti yang kita bicarakan tadi, DM-nya ini kurang bisa memproteksi CB. Ya, ya. Kurang bisa mengintercept CB, kurang bisa mengintercept bola-bola yang akan masuk ke defensive third-nya dia. Nah, kita kalau bicara soal itu ya, ini sekarang kan memang sepak bola modern ini pertahanan ini kan adalah suatu kerja tim, sudah tidak bisa lagi kerja cuman defender Yes. memang ya. Nah, ini ada satu statistik, faktor statistik yang menarik, namanya PPDA. PPDA ini kurang lebih kalau saya boleh cerita, semakin tinggi angka PPDA-nya, berarti tim ini semakin mengizinkan lawannya untuk melakukan passing sebelum ditekan, sebelum bola itu langsung terebut. Jadi Oke. memang enggak melulu bahwa angka ini kecil berarti tim ini bermain lebih baik, enggak. Itu tergantung style. Salah satu contohnya kalau style yang PPDA-nya kecil dan sukses itu Liverpool. Jadi musuh begitu dapatkan bola, dia enggak lama-lama biarin musuh itu melakukan passing, langsung ditekan, langsung berusaha direbut bola. Tapi ada Yang juga, gegen pressing-nya Klopp kan? yes, gegen pressing-nya Klopp. Tapi ada juga tim yang lebih relax, tapi sukses juga. Contohnya tuh Inter. Inter tuh PPDA-nya bahkan 14 lebih, pokoknya sampai di atas rata-rata. Jadi mereka relax saja, lu boleh kuasai bola, sampai musuhnya tuh semuanya masuk ke daerah pertahanan dia, begitu sudah masuk semua, langsung cepetan direbut, di counter. Jadi ini memang tergantung style sih PPDA. Cuma ini kita bisa lihat Manchester United, termasuk tim yang cukup relax, 12 kali lah rata-rata musuh itu boleh melakukan passing sebelum bola itu direbut. Gitu. Karena Beda dengan tipikal mainnya Ole itu kan modelnya mirip-mirip sama Sir Alex. Jadi mereka lebih main ke sayap dan juga mereka lebih main ke counter attack.
Jadi yang lebih rileks mirip-mirip ya. juga dengan yang mirip-mirip juga dengan Conte. Nah, tapi kan Conte itu yang di Inter itu memang dia punya main advantage pada saat dia mengcounter karena dia punya dua wingback yang sangat hidup. Jadi Ya. dua wingback ini mungkin kalau Hakimi mungkin nggak terlalu membantu ke belakang, cuman mungkin dari sisi yang dia mungkin masih mundur ke belakang. Sekarang Ya. posisi yang diisi sama Darmian. Nah, Ya. itu kan lebih defensif. Cuman Darmian juga masih bisa untuk Menyerang juga. menyerang ke depan, cuman ya Ya. memang terbatas. Jadi Ya, jadi memang betul juga sih itu yang kamu bilang, ini memang tipikalnya MU. Ole ini memilih untuk sedikit lebih rileks dan tidak cepat-cepat untuk merebut bola memang gitu. Tapi ya memang ada risiko yes. kalau pertahanan tidak rapi, tidak cepat-cepat diantisipasi sejak di awal, musuh sudah terlanjur masuk banyak di daerah pertahananmu, tapi tidak bisa waktu saat-saat kritikal tidak bisa merebut, repot juga. Nah, kembali lagi ke permasalahan DM tadi. Ya, Semestinya pivotnya semua di DM berarti. ya. Karena Pogba sendiri itu tipikal yang kenapa dia sukses di Juve adalah pada saat dia di Juve dia diberikan seolah-olah seperti kayak free roll di depannya Pirlo dan Vidal. Nah, Vidal sendiri itu kan disuruh untuk ngangkut air. Disuruh untuk lari-lari box to box, ya seenaknya dia sendiri lah intinya. Ya. Nah, Pirlo itu kan lebih ke belakang, tapi dia bukan sebagai destroyer, dia sebagai pembagi bola. Betul. Nah, Pogba sendiri kan lebih ke free. Nah, pada saat di MU, Pogba dan Bruno ini mereka punya understanding, mereka bisa bergantian. Pada saat Bruno masuk, Pogba di belakangnya Bruno. Pada saat Pogba masuk ke box, Brunonya mundur. Nah, tapi DM-nya ini nggak mumpuni untuk mengcover dua orang ini. Karena dua orang ini, kalau dibandingkan antara Bruno dan Pogba, Bruno masih mau mundur. Tapi Pogba itu tracking back-nya itu, makanya kenapa Mourinho marah-marah ke Pogba, karena dia nggak mau track back. Nah, itu yang jadi masalah. Andai kata kalau misalnya dapat yang benar-benar pure kayak N'Golo Kante gitu, ya aman, harusnya ya aman. Ya, karena kadang ego seorang pemain dalam bertahan sama menyerang mencetak gol itu lebih enak cetak gol. Iya. Nah, Harusnya ini sih harusnya McTominay itu kalau in my opinion ya, McTominay itu harus dikasih satu job aja. Udah, yang kamu harus lakukan itu adalah bertahan kamu gitu. nggak perlu bagi bola, kamu jadi semacam kayak sweeper di tengah, untuk bantu CB. Ya. Nah, pada saat kamu sudah dapat bola, kamu kasih ke Pogba. Pogba itu kan modelnya kayak Jorginho ceritanya. Ya, bagi bola. Kante kan gitu. Kante itu mana pernah maju. Kante itu cuma bersih-bersih aja di belakang. Sesudah dia bersih-bersih di belakang, dia kasih ke Jorginho. Kalau enggak, dia larikan ke kanan kiri. Udah, itu aja wis. Sideways. Nah, ini kalau kita lihat di statistik berikutnya adalah challenge intensity. Jadi ini seberapa ngotot lah, boleh dibilang lah secara kasarannya seberapa ngotot tim itu dalam merebut bola. Leeds itu adalah tim yang paling ngotot, jadi melakukan duels, tackle, intercept, pokoknya secepat mungkin, seagresif mungkin dalam merebut bola itu Leeds. MU cukup rileks juga, termasuk tim cukup rileks. Jadi memang style mainnya kayaknya memang dibentuk seperti itu. Jadi lagi-lagi MU termasuk yang tim yang memang kita lihat dari beberapa statistiknya adalah tim yang rileks, bukan yang ingin cepat merebut bola. Tipikal Marcelo Bielsa memang ya. Pep Guardiola sendiri he molds his game itu, he molds his coaching itu dari cara Marcelo Bielsa
Basisnya adalah coachingnya Marcelo Bielsa, tetapi mungkin lebih dimodifikasi ke preferensinya dia. Tapi basisnya itu kan Marcelo Bielsa. Kita bisa lihat di mana Leeds banyak menghiasi stats yang sebelumnya ya, di mana dia punya sedikit shot against dan segala macam, karena memang tipikal Marcelo Bielsa ya seperti itu. Ya, tapi uniknya memang Manchester City sendiri malah termasuk juga tim yang rileks sebenarnya. Kita lihat dari PPDA-nya, selisih cuma sedikit sama Manchester United. Untuk ngototnya dalam merebut bola malah di bawahnya United. Jadi termasuk tim yang rileks, tapi porsi ketembaknya sangat sedikit dia. Mungkin ini ya, treble winnernya Barca yang zaman dulu ya, pada waktu Pep itu kan tipikal gitu. Jadi ada breakdownnya di YouTube yang mengatakan kenapa mereka bisa sukses adalah pada saat mereka attack di final third, attack di final third-nya opponent, mereka hilang bola. Banyak daripada hampir semua itu betul-betul mengcover pressing untuk to gain the ball back. Ya, itu zaman dulu mungkin ya. Iya, mungkin sekarang tipikal pemainnya, tipikal intensity game-nya di BPL itu sudah cukup tinggi sehingga Pep tidak mengaplikasikan taktik yang seperti itu. Jadi kalau misalnya bermain dengan cara seperti itu kan lebih energy consuming ya. Lebih energy consuming. Lebih lelah dan juga lebih gampang cedera. Nah, sedangkan di BPL sendiri intensity game-nya itu kan pendek-pendek, apalagi towards di winter break. Nah, mungkin dia harus memodifikasi cara dia untuk bermain. Apa yang mungkin berhasil di La Liga bukan berarti bisa berhasil di BPL. Ya. Justru di situ jeniusnya si Pep, dia bisa memodifikasi memang. Nah, oke, ini kita sudah sampai di akhir statistik. Nah, pertanyaan terakhir saya sebenarnya, Hen, seandainya kamu adalah presidennya Manchester United dan kamu bisa melakukan satu aja pergantian, apa yang bakal kamu ganti di Manchester United? Ganti ya? Manager. Iya, konsisten. As I've said in group so many times, Ole itu dimasukkan ke dalam tim MU pada saat transisi dari Mourinho karena pada saat itu internalnya MU they're all over the place, they're in tatters. Team spirit nggak ada, internal kelihatan kalau misalnya dilihat dari caranya mereka main, ogah-ogahan, dilihat dari gerak-geriknya gimana pelatihnya itu isinya oring-oringan melulu. Kalau misalnya seandainya kata kita ngelihat dari luar ya, kalau misalnya kita ngelihat dari luar aja kayaknya udah males ya, ogah kalau misalnya mau pergi kerja kalau misalnya kayak gitu, bosnya kita kayak gitu. Nah, saya juga nggak bisa berpikir kalau misalnya di dalam itu modelnya gimana. Cuman at some point stabilizing effect itu will only last as much. Intinya efek menstabilkan sebuah shape itu harus dikonversi dengan sama seperti possession kan. Possession itu harus dikonversikan menjadi goal. Nah, Ole ini sudah berhasil menstabilkan ya. Dia juga move on berarti gitu ya. Sudah waktunya move on, nggak bisa karena to get you to the next stage, menurut saya he is still technically inept, dalam arti dia kurang mampu untuk membuat breakthrough dalam tactical know-how-nya dia.
Nah, sedangkan MU ini kalau misalnya untuk pergantian manajer itu ya selalu keselip. Jadi sama manajer top itu selalu keselip. Jadi terkadang si kayak pada waktu Mourinho dipecat, Pochettino pada saat itu masih belum, masih di Tottenham. Semuanya masih connected masih ya. Paling pada waktu itu mungkin Allegri aja. Cuma sepertinya manajemennya MU merasa Allegri kurang cocok karena ngerasa bahwa path yang diambil sama Ole itu kan youth. Brandingnya Manchester United itu kan promote from youth. Nah, mungkin Allegri-nya kurang cocok karena Allegri mungkin lebih mau pemain established dan bisa langsung beli jadi. intinya a milder version of Mourinho intinya Allegri itu. Nah, pada summer break kali ini semestinya ada beberapa coach yang available. Ya, Ancelotti memang nggak available, cuman ditransfer dari Everton. Cuman kalau kita lihat ada Zinedine Zidane, Pochettino nggak ada. Mungkin kalau misalnya Anda ini Zinedine Zidane itu masuk ke Le Bleu, Deschamps kan juga ada. Betul. Nah, salah satu di antara dua itu kan kenapa kok nggak di-approach Zinedine Zidane-nya? Ya Zinedine Zidane itu kan sudah terbukti. Ya kan? Nah, Zidane sendiri sudah berhasil membuktikan bahwa dia bukan cuma dari established player aja. Aslinya kan dia dari Real Madrid Castilla. Nah, seharusnya dia punya kredibilitas yang jauh lebih tinggi daripada Ole. Nah, kembali lagi, mengapa itu tidak diambil saya nggak tahu. Cuman satu hal yang pasti, Ray kan selalu bilang, keep faith in your manager. We have kept faith with the manager 2.5 years up to 3 years. Jadi menurutku, aku nggak melihat ada sesuatu yang bisa maju daripada sekarang. Walaupun dengan sudah dibekali dua pemain kaliber dunia ya sebetulnya ya, Varane, Sancho. Prediksimu, MU bakalan jalannya seperti apa ini? Prediksimu setelah Varane, Sancho masuk? Kurang lebih sama. Profilus. Almost their club. Jadi efeknya pemain baru sendiri itu ya pasti bakal besar dan segala macam. Creates more competition, creates creates the prestige, creates the fear. Tapi itu kan cuman berlaku temporary ya. Kalau misalnya opponent teams itu sudah berhasil untuk figure out, oh ternyata nama besar doang nih. Tapi ternyata yang meracik itu tidak bisa meracik tim ini menjadi sebuah tim yang ditakuti. Contoh paling gampang aja kita lihat Atalanta. Bagaimana dia dengan pemain yang notabene pemain yang second grade ya, dia bisa overachieve seperti itu kan apa yang dikasihkan ke Ole itu kan berarti kan overkill banget ya. Ya, pemain yang sama ditangani oleh Gasperini bisa hasilnya beda nanti. Betul. Yes. Oke, yes, Hen, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Sampai ketemu lagi. Semoga Manchester United juga ya enggak jelek-jelek amat karena transfernya sudah bagus, sudah ada perbaikan ya. Semoga prestasinya ya lebih lumayan dibanding yang season yang lalu. Jangan sampai trophy-less lah. Oke. Ya, thank you very much untuk waktunya. Sampai ketemu lagi. Juga untuk semua yang lain yang nonton Aspotik, follow kita di Instagram, di Facebook akan ditinggalkan di deskripsi. Juga leave comment kalau ada yang mau diminta dibahas seperti apa, kita akan bahas dengan menggunakan data. Oke, thank you. Oke, good. Thank you.